Tinggal dilengkapi ya. Beberapa poin. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita memasuki materi, maka sebagaimana biasa kita siapkan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kiranya kita dulu nama-namanya saya cek. Aika, Hadir Pak. Ayu, Hadir Pak. Adi, Pak. Baik, Pak. Fatimah, Hadir Pak. Ira, Hadir Pak. Rifka Jamila, Hadir Pak. Muhammad Faisal. Baik. Baik sekalian. Sekarang setelah kita siapkan, maka kita harus fokus dengan apa yang kita akan capai. Di mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah memasuki pembahasan bentuk-bentuk interaksi sosial dan hubungan sosial. Dan ada pun yang mau dicapai di sini, bagaimana kita sebentar mencapai hubungan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Memang kita lihat saat sekarang, terkadang kita berhubungan dengan masyarakat, tetapi kita sudah tahu bahwa hubungan dalam masyarakat itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Tetapi nyatanya yang saat sekarang itu yang selalu kita praktekkan adalah yang sifat negatif saja. Kita seolah-olah tidak pernah mempedulikan apa yang pernah didapatkan di mana, baik di sekolah, dalam lingkungan keluarga, sehingga kalau kita berhubungan dengan masyarakat itu selalu kita dipandang buruk, selalu dipandang jelek. Kenapa? Karena kita tidak pernah menyadari bahwa apa yang harus kita capai seharusnya itulah yang selalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembahasan ini sekalian, bukan berarti hal baru, tetapi kita kembali mengulangi dari materi yang kemarin, karena kita mau melanjutkan dan mau melihat sebentar apa yang harus kita capai dari proses interaksi sosial ini. Nah, ini kalau kita salah pada pertemuan yang lalu, proses asosiatif kita sudah gambarkan yang pernah saya tugaskan itu mencari apa yang dimaksud dengan proses asosiatif itu. Nah, jadi di mana proses asosiatif, mungkin di antara kalian ada yang saya tugaskan mencari
pengertiannya di Google, ada yang saya tugaskan mencari kamus. Nah, dan kalian sudah mencatat, kalian sudah mendapatkan semua pengertian yang berbeda, tetapi yakin bahwa tujuannya akan sama. Seperti yang saya tulis di atas, di mana proses asosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial yang dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu. Nah, kembali sebelum kita lanjut di sini, saya mau mendengarkan salah satu di antara kalian yang pernah mencari baik di Google ataupun di kamus. Apa itu yang dimaksud dengan proses asosiatif? Jangan fokus di atas, karena selalu saya katakan pada sekalian, apa yang saya sampaikan itu jangan pernah dihafal, karena itu akan berbeda. Tapi selalu saya juga katakan bahwa tujuan kita sama. Mana ada yang pernah artikan? Ini yang fotokopi, yang sembarang itu, yang dicatat mana dia? Ada di situ, ada. Coba apa itu yang kita dapatkan di situ yang fokus jelas? Asosiatif yaitu kerjasama seperti pertama perhubungan, dua bergabung, tiga komunikasi, empat. Yang pertama tadi, bukan itu pengertian asosiatif, tapi itu bentuk-bentuk asosiatif. Bentuk-bentuk asosiatif itu ada dua, berapa? Ada 4. Nah, jadi yang saya katakan tadi, bagaimana kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan proses asosiatif tadi, tanpa fokus dari apa yang ditampilkan di atas. Coba, ada yang mengenal? Baik, jadi sekali lagi, di mana proses asosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial yang dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu. Nah, adapun karena saya tadi menyampaikan bahwa apa sih yang dimaksud dengan proses asosiatif tanpa fokus dari apa yang ditampilkan di atas. Artinya apa? Ini bagaimana saudara-saudara sekalian mengembangkan dari tugas yang pernah saya berikan sebelumnya. Di sini jenis-jenis proses asosiatif itu ada kerjasama. Di mana kerjasama itu dimasukkan sebagai suatu usaha bersama antar perorangan, antar kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Baik, dari apa yang ditampilkan di atas, apa yang bisa Anda petik, apa yang bisa Anda simak? Ada yang cita-cita jadi montir, ada yang cita-cita jadi bengkel, ada. Jadi itu di atas salah satu contoh kerjasama, di mana kerjasama itu dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antar perorangan, antar kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bisa dipahami di atas masalah kerjasama? Bisa. Baik. Coba siapa yang bisa menyampaikan salah satu contoh kerjasama selain dari gambar di atas? Membersihkan lingkungan sekolah. Jadi jenis-jenis proses asosiatif yang pertama adalah kerjasama. Sebagaimana tadi dicontohkan oleh dari Fatimah, salah satu contoh kerjasama itu adalah bakti sosial atau baksos. Ada lagi yang mau komentari? Kita lihat selanjutnya, kerjasama bisa timbul jika terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama. Kedua,
kedua belah pihak memiliki sumbangan atau kontribusi untuk memenuhi kepentingan mereka melalui kerjasama. Baik, dari apa yang ditampilkan di atas ada yang mau tanggapi? Kerjasama itu bisa timbul jika terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama. Saya contohkan kembali, saya jelaskan kembali dan apa yang disampaikan oleh Fatimah tadi, bahwa kerjasama itu merupakan bakti sosial yang seperti membersihkan makanan sekolah. Kenapa kalian tertarik untuk senantiasa memelihara kebersihan? Karena kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari madrasah ini. Kita merasa satu kesatuan, sehingga kita menyadari bahwa kita ini harus membersihkan. Baik, kemudian poin kedua, supaya ada pengembangan dan cuma saya fokus bicara, saya berikan kesempatan kepada kalian untuk berbicara. Apa yang bisa Anda pahami di poin kedua di atas? Belah pihak memiliki sumbangan atau kontribusi untuk memenuhi kepentingan mereka melalui kerjasama. Apa yang menentukan? Kedua belah pihak itu memiliki sumbangan atau kontribusi untuk memenuhi kepentingan mereka melalui kerjasama. Maksudnya yang kedua, ada yang mengomentari? Baik, ada yang mengomentari? Silakan, kasih besar silakan. Artinya setiap orang atau kelompok yang pelan-pelan supaya bisa dipahami sama temannya. Artinya setiap orang atau kelompok yang bekerja sama tidak hanya ikut-ikutan, tetapi mempunyai peran, usaha, atau sesuatu yang bisa diberikan dalam kerjasama tersebut. Kerjasama akan berjalan jika semua pihak mau berkontribusi, misalnya tenaga, pikiran, waktu, atau sumber daya lain. Baik, ada yang komentar, ada yang mau tambah komentarnya saudara dari gimana kita sudah paham di sini? Nah, kemudian kita lanjut ya. Ada beberapa bentuk kerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan itu, antara lain sebagai berikut. Ada yang disebut kerukunan, ada tawar menawar, atau yang biasa disebut dengan bargaining. Mana? Ya, ada beberapa bentuk kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan pekerjaan itu, antara lain sebagai berikut. Ada kooptasi, sambungan tadi ada kita dari tadi. Ada kooptasi, koalisi, dan ini yang ditugaskan hari Senin yang lalu. Kita kembali masuk di sini. Ada pun bahan refleksinya. Yang pertama, kita lihat dulu syarat-syarat terjadinya interaksi adalah kontak sosial dan komunikasi. Nah, yang mau dicapai dalam pokok pembahasan ini adalah bagaimana kita memahami komunikasi yang baik. Di sini komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan pesan atau berita yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami dengan. Ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Jadi 5 unsur pokok dalam komunikasi itu ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Kita lihat satu persatu di atas. Ya, komunikator itu adalah orang yang menyampaikan perintah atau pesan kepada komunikator. Saya ulangi,
Kita lihat dulu di atas. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan berita atau pesan kepada komunikan. Kemudian selanjutnya unsur yang kedua ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima, orang yang menerima pesan atau berita dari komunikator. Selanjutnya adalah pesan. Pesan itu adalah isi yang disampaikan atau berita yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Selanjutnya adalah media. Media itu adalah alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikator. Selanjutnya efek. Efek itu adalah perubahan yang diharapkan oleh komunikator setelah menyampaikan pesan ke komunikator. Baik. Ada yang mau jelaskan di atas? Coba Nadia, silakan naik berdiri. Berdiri ke depan. Silakan berdiri. Jelaskan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi yaitu 5. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau berita kepada komunikan. Sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan atau berita dari komunikator. Pesan adalah isi berita atau pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Sedangkan media adalah alat atau alat yang disampaikan komunikator untuk menyampaikan pesan komunikan, baik berupa tulisan, lisan, video atau gambar. Sedangkan efek adalah perasaan yang diharapkan komunikator perubahan yang diharapkan komunikator setelah komunikan memberikan pesan yang disampaikan komunikator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya siapa lagi? David, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 unsur pokok dalam komunikasi. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikator kepada komunikan. Efek adalah perubahan yang terjadi setelah mendapatkan pesan komunikator kepada komunikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Arif? Bersuara lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 unsur pokok dalam komunikasi. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau berita. Komunikan adalah orang yang menerima pesan atau berita dari komunikator. Pesan adalah penyampaian komunikator kepada komunikan. Media adalah alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan berupa lisan, gambar, dan video. Efek adalah perubahan yang terjadi yang diharapkan komunikator kepada komunikan. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Jadi di sini ada sekalian bagaimana yang kita ketahui bersama di atas ada 5 unsur, ada 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah bisa memahami. Nah, baik ya, berhubungan waktu sudah waktu
waktu sangat membatasi kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang hari Senin, insya Allah ingat-ingat di atas bahwa kita akan pecahkan bersama, karena kita tadi sudah berbicara masalah pemecahan yang terdiri dari lisan dan tulisan. Mungkin hari Senin saya akan tugaskan ada yang lisan, yang mampu bicara silahkan bicara, yang tidak sanggup bicara maka silahkan tulis saja, karena kita memecahkan ini ada 7 yang kita pecahkan. Jadi boleh sebentar cek saya, kalau apa tidak sempat ditulis sebentar maka bisa diminta di grup kan atau apa. Yang jelasnya ini merupakan tujuan akhir dari interaksi sosial. Jadi sekali lagi ini tujuan akhir dari interaksi sosial. Jadi sebagai kesimpulan Anda sekalian, mari kita senantiasa berusaha berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dengan interaksi yang baik. Jangan pernah berinteraksi atau bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas arahnya. Salah satu yang saya maksud tidak jelas arahnya, yang suka begadang, kurangi. Karena segala sesuatu yang menjadi kebiasaan kita dan sekalian, sulit memang langsung kita hilangkan, sulit memang langsung kita hapus, tetapi setidaknya bisa kita kurangi. Dan insya Allah, misalkan kita sering begadang sampai jam 2, kurangi sampai jam 1 dulu, dan seterusnya sampai jam-jam dianjurkan untuk istirahat. Jadi tahu dirilah bahwa kalian itu adalah seorang pelajar, kalian ini adalah seorang generasi bangsa, generasi penerus. Maka mari kita senantiasa memanfaatkan kesehatan dengan baik, belajar dengan baik, sehingga kita bukan termasuk generasi yang dapat membahayakan masyarakat ke depannya. Karena kita lihat di saat sekarang banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi di luar sana yang tidak diterima oleh masyarakat, dan siapa pelakunya adalah mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan orang-orang yang tidak jelas masa depannya, yang tidak jelas apa tujuan, apa arahnya ke depan. Dan lain dari sekalian, mungkin nilai yang bisa saya sampaikan pada hari ini, insyaallah ini menjadi tugas kita, tugas kalian, kita pecahkan pada pertemuan yang akan datang. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ada mungkin sekitar dalam semester ini harus saya pantau, baik itu kalian guru maupun mahasiswa. Termasuk hari ini saya melihat sejauh mana keaktifan siswa mengikuti pelajaran. Jadi pada anak sekalian, jangan ada yang marah sama orang, saya ini orang yang biasa. Jangan menganggap bahwa temannya yang satu itu selalu bisa. Tapi kita harus memantapkan dalam diri kita bahwa saya ini sama dengan yang lain. Kalau teman saya bisa, maka juga saya akan bisa. Kuncinya adalah belajar. Kuncinya adalah membaca. Jadi seharusnya kalian itu sebelum pelajaran masuk
sebelum waktunya kalian harus membaca, apakah itu di media sosial. Contohnya pelajaran tadi, salah satu contoh ada 5 unsur dalam hal berkomunikasi. Itu ada di semua pelajaran itu ada, mudah kita dapat sekarang karena ada medsos. Hanya jangan banyak main game, ya, tetapi HP itu harus digunakan secara positif. Jadi boleh jadi masuk pelajaran ini sebelum atau pada saat guru memberikan materi, ditanya siapa yang tahu tentang ini. Nah, harus naik tangan. Saya Pak, salah atau benar itu persoalan di belakang. Yang penting kita harus berani menyampaikan ide-ide kita, pendapat kita dalam kelas. Ya. Jangan pasif. Nah, ditanya sama guru nggak tahu. Ya. Kemudian ditunjuk naik fokus sama apa yang tertulis. Maunya keluarkan ide-ide apa. Terkadang berbeda bahasa, tapi tidak sama. Jadi untuk kelas 10A ini saya anggap belum begitu aktif dan semoga ke depan lebih aktif lagi ya. Terima kasih dan harap ya semua harus belajar. Tadi ada yang bolos ya. Nah itu semua adalah etika yang kurang bagus yang tidak perlu kita ikuti. Ada tadi kalau tidak diajak jangan ikut. Nah, kalau bolos seperti itu biar diajak jangan ikut. Kenapa? Karena itu ajakan yang negatif. Salah satu contoh yang bagus ya. Kalau kita bolos atau tidak mengikuti, saya kira itu yang sebagai motivasi dan penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa catatan awal itu saya sampaikan tentang kekurangan dan yang harus dibenahi. Dan saya juga sudah melihat proses dalam kelas beberapa catatan saya. Pertama, masih banyak menggunakan ceramah. Seharusnya berikan kesempatan kepada aktif membaca baik dari materi sesuai buku yang kamu gunakan maupun di media-media lain. Kemudian yang kedua, tujuannya itu harus disampaikan di awal. Kemudian berikan waktu kepada siswa dengan ketentuan yang sama untuk berikan umpan balik dari materi yang diberikan. Jadi saya kira itu metodenya harus ditambah untuk apakah dia mendiskusikan masalah atau dia menjawab. Jadi saya kira itu lebih baik lagi.